Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Epidemiologi Pelayanan Kesehatan ingin memaparkan hasil diskusi kami tentang strategi pembangunan pelayanan kesehatan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fufa Salsabila dengan NIM belakang 153. Saya Medi Wiradati dengan NIM belakang 036. Saya Monika Filiana dengan NIM 116. Saya Koryatu Zaituni Fatiani dengan NIM 099. Dan saya Farwa Hafida dengan NIM belakang 0003. Selanjutnya kita akan membahas tentang indikator kesehatan, strategi paradigma kesehatan, paradigma baru kesehatan, upaya kesehatan, dan tenaga kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Yang pertama ada indikator kesehatan. Indikator adalah variabel yang membantu kita dalam mengukur perubahan-perubahan yang terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung. WHO mengemukakan bahwa indikator kesehatan yang berhubungan dengan kesehatan masyarakat dibagi menjadi dua, yaitu indikator komprehensif dan spesifik. Selain itu, terdapat indikator kesehatan yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan. Indikator kesehatan yang berhubungan dengan kesehatan masyarakat ada dua, indikator komprehensif dan indikator spesifik. Kalau misalnya indikator komprehensif terdiri dari angka kematian kasar menurun, rasio angka mortalitas proporsional rendah, umur harapan hidup meningkat. Kalau di indikator spesifik terdiri dari angka kematian ibu dan anak yang menurun, angka kematian karena penyakit menular menurun, angka kelahiran menurun. Selanjutnya, indikator kesehatan yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan itu meliputi rasio antara pelayanan kesehatan dan jumlah penduduk seimbang, distribusi tenaga kesehatan merata, informasi lengkap tentang fasilitas kesehatan, informasi tentang sarana pelayanan di rumah sakit, puskesmas, dan lain-lain. Selanjutnya, persyaratan yang harus dipertimbangkan dalam merumuskan indikator ada 5. Yang pertama simple, artinya indikator ditetapkan sedapat mungkin tuh sederhana dalam pengumpulan data maupun dalam rumus perhitungan untuk mendapatkannya. Yang kedua ada measurable, artinya indikator yang ditetapkan harus mempresentasikan informasi dan jelas ukurannya. Yang ketiga attributable, artinya indikator yang ditetapkan harus bermanfaat untuk kepentingan pengambilan keputusan. Yang keempat, reliable, artinya indikator yang ditetapkan harus dapat didukung oleh pengumpulan data yang baik, benar, dan teliti. Yang kelima, ada timely, artinya indikator yang ditetapkan harus dapat didukung oleh pengumpulan dan pengolahan data, serta pengemasan informasi yang waktunya sesuai dengan saat pengambilan keputusan dilakukan. Selanjutnya ada strategi paradigma kesehatan. Perubahan paradigma dan reorientasi mendasar yang perlu dilakukan adalah paradigma atau konsep yang semula menekankan pada penyembuhan penyakit berupa pengobatan dan meringankan beban penyakit diubah ke arah upaya peningkatan kesehatan dari sebagian besar masyarakat yang belum jatuh sakit agar bisa lebih berkontribusi dalam pembangunan. Arah kebijakan RPJMN bidang kesehatan 2020 sampai 2024 adalah meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, terutama pada primary healthcare yang mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi. Nah, dengan strategi yang pertama peningkatan kesehatan ibu anak, KB dan kesehatan reproduksi, percepatan perbaikan gizi masyarakat, peningkatan pengendalian penyakit, pembudayaan germas, dan penguatan sistem kesehatan, pengawasan obat dan makanan. Nah, Kementerian Kesehatan menuangkan penerapan paradigma kesehatan dalam pilar ke-1 dari 3 pilar program-program kesehatan melalui 3 langkah strategi. Yang pertama, pengaruhutamaan kesehatan dalam pembangunan, menjadikan promotif dan preventif sebagai pilar utama upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.
Paradigma sehat sebagai model pembangunan kesehatan dalam jangka panjang diharapkan mampu mendorong masyarakat untuk mandiri dalam menjaga kesehatan melalui kesadaran tinggi terhadap pentingnya pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif. Nah, strategi dalam mewujudkannya ini perlu menentukan strategi yang konkret dan beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, apa yang harus kita kerjakan sekarang? Kedua, dalam kemampuan baru, baik teknologi kesehatan maupun metode klinis, apa yang harus kita kembangkan? Kelompok penyakit, virus, atau bakteri baru mana yang harus mulai dipahami kebutuhannya? Dan jalur distribusi pelayanan kesehatan atau jaringan kerja organisasi pelayanan kesehatan baru mana yang harus mulai digarap? Selanjutnya, paradigma baru kesehatan. Paradigma sehat merupakan model pembangunan kesehatan yang jangka panjang diharapkan mampu mendorong masyarakat untuk bersikap mandiri dalam menjaga kesehatan mereka sendiri. Paradigma sehat didefinisikan sebagai cara pandang atau pola pikir pembangunan kesehatan yang bersifat holistik, proaktif, antisipatif, dengan melihat masalah. Kesehatan sebagai masalah yang dipengaruhi oleh banyak faktor secara dinamis dan lintas sektoral dalam suatu wilayah yang berorientasi kepada peningkatan pemeliharaan dan perlindungan terhadap penduduk agar tetap sehat dan bukan hanya penyembuhan penduduk yang sakit. Pada intinya, paradigma sehat memberikan perhatian utama terhadap kebijakan yang bersifat pencegahan dan promosi kesehatan, memberi dukungan dan alokasi sumber daya untuk menjaga agar yang sehat tetap sehat, namun tetap mengupayakan yang sakit segera sehat. Pada prinsipnya, kebijakan tersebut menekankan pada masyarakat untuk mengutamakan kegiatan kesehatan daripada mengobati penyakit. Berikut lebih rincinya paradigma lama dan paradigma baru. Paradigma lama, program dan kebijakan yang top-down, mentalitas Enrimo, menumbuhkan potensi lokal, pembangunan kesehatan berbasis pemerintah, sistem purna bayar pelayanan kesehatan, dan pembangunan kesehatan sektoral. Lalu pada paradigma baru, program dan kebijakan yang bottom-up, mentalitas proaktif, pemberdayaan sumber daya lokal, pembangunan kesehatan berbasis masyarakat, sistem prabayar pelayanan kesehatan, serta pembangunan kesehatan multisektoral. Selanjutnya kita masuk ke upaya kesehatan. Upaya kesehatan itu sendiri adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah atau masyarakat. Upaya kesehatan diselenggarakan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan atau promotif, pencegahan penyakit atau preventif, penyembuhan penyakit atau kuratif, dan pemulihan kesehatan atau rehabilitatif. Upaya kesehatan di rumah sakit. Upaya kesehatan yang harus diselenggarakan rumah sakit merupakan salah satu bagian dari penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Dalam SKN terdapat subsistem upaya kesehatan terdiri dari upaya kesehatan masyarakat atau UKM dan upaya kesehatan perorangan atau UKP. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit termasuk dalam UKP strata kedua dan ketiga, yaitu yang daya gunakan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran spesialistik dan subspesialistik. UKP adalah suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, dan memulihkan kesehatan perorangan. Selanjutnya ada upaya kesehatan di puskesmas. Kita memilih contoh puskesmas Godean 1. Nah, di puskesmas Godean 1 ini terdapat UKP dan UKM. UKP-nya itu sendiri terdiri dari rawat jalan, pelayanan gawat darurat, dan rawat inap. Selanjutnya ada UKM-nya dibagi menjadi 2, esensial dan pengembangan. Nah, untuk esensial sendiri ada upaya promosi kesehatan, upaya kesehatan lingkungan, upaya KIAKB imunisasi, upaya pencegahan dan pengendalian penyakit, dan upaya perbaikan gizi masyarakat. Untuk pengembangan ada upaya kesehatan reproduksi remaja, upaya kesehatan lansia, upaya kesehatan sekolah, upaya kesehatan jiwa, dan upaya kesehatan gigi masyarakat.
Yang selanjutnya, tenaga kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Nah, dalam mewujudkan visi, mengemban misi, dan guna mencapai tujuan pengembangan tenaga kesehatan dalam tahun 2025, maka ditempuh strategi sebagai berikut. Yang pertama, penguatan regulasi pengembangan dan pemberdayaan tenaga kesehatan. Penguatan regulasi untuk mendukung pengembangan dan pemberdayaan tenaga kesehatan melalui percepatan pelaksanaannya, peningkatan kerjasama lintas sektor, dan peningkatan pengelolaannya secara berjenjang di pusat dan di daerah. Yang kedua, peningkatan perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan. Nah, kebutuhan tenaga kesehatan guna mendukung pembangunan kesehatan harus disusun secara menyeluruh, baik untuk fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun milik swasta, serta mengantisipasi keadaan darurat kesehatan dan pasar bebas di era globalisasi. Di samping itu juga, guna mendukung manajemen kesehatan, pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan, pelatihan dan pengembangan, serta pemberdayaan masyarakat, diperlukan menyusun kebutuhannya. Yang ketiga, peningkatan dan pengembangan pengadaan pendidikan tenaga kesehatan. Pengadaan pendidikan tenaga kesehatan ditingkatkan dan dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan dalam pelayanan kesehatan, manajemen kesehatan, pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan, penelitian dan pengembangan, serta pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan. Hal tersebut dapat ditingkatkan melalui pengembangan standar pendidikan tenaga kesehatan guna memenuhi standar kompetensi yang diharapkan dan memenuhi daya saing yang baik secara nasional maupun internasional. Peningkatan dan pengembangan tersebut ditujukan untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang berkualitas, berdaya saing tinggi, profesional, yang mengikuti perkembangan iptek, dan juga menerapkan nilai moral dan etika profesi yang tinggi. Lalu hal tersebut dilakukan melalui penambahan jumlah institusi pendidikan tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhannya, lalu akreditasi, sertifikasi, dan peningkatan sarana dan fasilitas belajar mengajar. Yang keempat, peningkatan pendayagunaan tenaga kesehatan. Pendayagunaan tenaga kesehatan meliputi penyebaran yang merata dan berkeadilan, pemanfaatan tenaga kesehatan, dan pengembangan tenaga kesehatan termasuk peningkatan karirnya. Hal tersebut diupayakan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan kesehatan di semua lini, dari daerah sampai pusat secara lintas sektor, serta memenuhi kebutuhan pasar dalam menghadapi era globalisasi. Pengembangan tenaga kesehatan termasuk peningkatan karirnya dilakukan melalui peningkatan motivasi untuk mengembangkan diri dan mempermudah untuk memperoleh akses terhadap pendidikan dan pelatihan. Peningkatan pelatihan dilakukan melalui pengembangan standar pelatihan guna memenuhi standar kompetensi yang diharapkan. Lalu yang kelima, pembinaan dan pengawasan mutu tenaga kesehatan ditujukan untuk meningkatkan kualitas tenaga kesehatan sesuai kompetensi yang diharapkan. Pembinaan dan pengawasan dilakukan melalui peningkatan komitmen dan koordinasi pemangku kepentingan dalam pengembangan tenaga kesehatan, serta legislasi yang meliputi sertifikasi, registrasi, perizinan, dan hak-hak tenaga kesehatan, yaitu kesejahteraan dan kesempatan yang seluas-luasnya dalam meningkatkan dan mengembangkan karirnya. Yang terakhir, penguatan sumber daya pengembangan tenaga kesehatan dilakukan melalui peningkatan kapasitas SDM kesehatan, penguatan sistem informasi tenaga kesehatan, serta peningkatan pembiayaan dan fasilitas pendukung lainnya. Lalu ada berbagai peran dalam pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan, jadi ada 5 peran di sini. Yang pertama ada peran kepemimpinan. Pemimpin berperan untuk mengikutsertakan masyarakat dalam program pembangunan. Hal ini dapat dibuktikan dari adanya keikutsertaan masyarakat dalam ruang tata kelola masyarakat. Lalu kemandirian di bidang kesehatan juga dapat dicapai melalui kepemimpinan masyarakat. Yang kedua, peran modal sosial. Promosi kesehatan dalam modal sosial dan pemberdayaan dapat menyumbangkan pengaruh pada pembangunan melalui aksi perorangan ataupun masyarakat yang didukung oleh kebijakan. Yang ketiga, peran akses informasi. Peran akses informasi kesehatan meliputi pengetahuan tentang kesehatan dan perawatan kesehatan, lalu kemampuan untuk menemukan, memahami, menginterpretasi, dan mengkomunikasikan informasi terkait kesehatan, kemampuan untuk meminta perawatan kesehatan yang tepat, dan membuat keputusan kesehatan dengan kritis. Lalu yang keempat, peran petugas kesehatan. Nah, petugas kesehatan di sini itu berperan dalam melakukan pendekatan kepada pemangku kepentingan dan masyarakat
agar mereka menjadi sadar terhadap permasalahan yang dihadapi di wilayahnya. Lalu membina pelaksanaan survei mawas diri dan musyawarah masyarakat desa untuk mengidentifikasi masalah, lalu merumuskan pemecahan masalah dan juga mendampingi sebagai fasilitator. Yang kelima ada peran fasilitator. Fasilitator berperan dalam menciptakan suasana dialogis dengan masyarakat, sehingga mampu menggerakkan dan memelihara partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan kesehatan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi hasil kegiatan nantinya. Nah, berikut ini daftar pustaka yang kami gunakan untuk menyusun materi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.